Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir atau tidak ini anak-anak? Hadir semua. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Perang Wali Songo di Indonesia. Ya, kita akan belajar tentang perang Wali Songo di Indonesia. Di sini tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu diharapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasi nama-nama tokoh Wali Songo dan juga biografinya. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan pelaksanaannya. Kemudian peserta didik memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo. Di sini kita akan belajar tentang pengertian Wali Songo, kemudian strategi dakwah Wali Songo, kemudian bagaimana peran Wali Songo itu terhadap peradaban Nusantara dan keteladanan dari Wali Songo dan juga hikmah yang dapat kita pelajari. Nah, di sini ada pengertian dari Wali Songo. Apakah pengertian dari Wali Songo itu ada yang tahu anak-anak? Wali Songo itu adalah ulama penyebar agama Islam di mana? Dan jumlah dari Wali Songo itu ada berapa? 9 itu apa saja? Yang pertama yaitu Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Derajat. Itu tadi 9 Wali Songo. Kemudian yang pertama yaitu strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru, para pangeran dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Nah, menurut Babat ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawannya dekatnya dan berlabuh di Gresik. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga dengan Gresik karena berdakwah di Gresik. Nah, kemudian bagaimana strateginya dari Maulana Malik Ibrahim ini? Strateginya yaitu pada awal dakwahnya itu menggunakan pendekatan kekeluargaan, yaitu dengan menawarkan putrinya untuk beristri dengan Raja Majapahit. Namun strategi tersebut belum berhasil. Kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim tersebut mengambil jalur pendidikan dengan pendidikan berbagai pesantren. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Nama lain dari Sunan Ampel siapa? Sunan Raden Rahmat. Raden Rahmat ini adalah putra cucu Raja Campa yang ayahnya itu bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandra. Sunan Ampel ini dimakamkan di kompleks Masjid Ampel Surabaya. Jadi Sunan Ampel itu nama lainnya tadi Raden Rahmat dan Sunan Ampel itu melakukan dakwahnya di Surabaya. Kemudian dalam strateginya itu Sunan Ampel itu membangun pesantren di mana? Di Ampel Denta dekat Surabaya. Nah, pada pesantren yang biasanya itu Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Nah, Sunan Ampel telah mendidik murid yang terkenal antara lain yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Nah, di mana Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat ini merupakan anak dari Sunan Ampel itu sendiri. Jadi Sunan Ampel itu
punya anak siapa tadi? Sunan siapa dengan Sunan siapa? Sunan Bonang dengan Sunan Derajat. Kemudian Sunan Bonang, nama lain dari Sunan Bonang siapa? Maulana Mahmud Ibrahim. Ya. Nah, Maulana Mahmud Ibrahim ini adalah putra dari Sunan Ampel yang dengan istri yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, Sunan Bonang itu dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan juga ahli tauhid. Kemudian dalam kegiatan dakwahnya itu, Sunan Bonang itu mempunyai keunikan dalam mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Nah, Sunan Bonang juga memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Salah satu ciptaan Sunan Bonang yaitu tembang Burma. Jadi para wali songo itu berdakwah di Pulau Jawa itu dengan cara mengakulturasi kebudayaan, tapi tetap tidak menghilangkan ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu Sunan Kalijaga. Nama lain dari Sunan Kalijaga siapa anak-anak? Raden Mas Said. Ya, Raden Mas Said ini adalah nama lain dari Sunan Kalijaga. Nah, selain itu beliau juga dijuluki dengan Syekh Malaya. Ayahnya itu bernama Raden Sampur Tumenggung Wilwatika, keturunan dari Trambalawe yang sudah menjadi bupati Tuban. Sedangkan ibunya itu bernama Nawanggung. Sunan Kalijaga ini merupakan orang Jawa asli ya. Dan dalam strategi dakwahnya itu Sunan Kalijaga itu dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar dan berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek cerdas, kreatif, inovatif, dan juga dinamis. Dalam menyebarkan dakwahnya itu, Sunan Kalijaga itu terkenal menggunakan apa? Menggunakan irak wajan dan juga gamelan. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Nama lainnya siapa? Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin ini juga memiliki nama lain yaitu Raden Paku. Jadi nama lainnya itu dari Sunan Giri itu Raden Ainul Yakin dan juga Raden Paku. Ketika melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya itu menyempatkan sehingga dirasai untuk memperdalam keilmuan di bidang keimanan dan juga tasawuf. Kemudian dalam menyebarkan agama Islam itu Sunan Giri itu mayoritas santrinya itu berasal dari masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu. Yang Sunan Giri sendiri itu terkenal sebagai pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Dan contohnya itu dengan permainan seperti cublak-cublak sulam, kemudian jamuran, kemudian celungan dan lain sebagainya. Kemudian untuk Sunan Derajat. Sunan Derajat itu nama lainnya siapa? Raden Said, Raden Qasim. Nah, dalam berdakwahnya itu Raden Qasim itu berdakwah di wilayah kabupaten mana? Kabupaten Lamongan. Kemudian dalam bidang kesenian beliau itu mengubah tentang Jawa Majapahit Pampur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Nah, gamelan Simo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau itu berdakwah lewat kesenian. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Kudus. Berarti bisa dibacakan biografi Sunan Kudus. Dikenal dengan Sunan Kudus biasanya juga dikenal Ja'far Sadiq karena Raja Kudus. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab itu pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji Al-Amir. Dikenal sebagai seorang pejabat cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Ya, itu tadi berbagai keilmuan yang dikuasai oleh Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini pernah merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis Palestina. Nah, Sunan Kudus ini melaksanakan
dakwahnya itu menggunakan pendekatan budaya juga. Beliau itu juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu cerita tentang keagamaan. Karyanya yang terkenal dari Sunan Kudus itu yaitu Gending Mas Kumambang dan Bijil. Kemudian Sunan Muria, ini yang bisa dibacakan biografinya. Kelihatan? Sunan Muria. Sunan juga dengan Dewi Salma. Nama aslinya adalah Raden Gunung Said. Masa kecil ia biasa dipanggil dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dari beliau di Bukit Muria. Ya, seperti dengan namanya Sunan Muria, jadi beliau itu berdakwah di Bukit Muria. Dan Sunan Muria itu dalam berdakwah itu memiliki kekhasan dan keunikan sendiri, yaitu dengan menjadikan desa-desa terpencil itu sebagai medan dakwah Islamnya. Jadi Sunan Muria itu lebih berdakwah itu kepada kampung-kampung kecil yang ada di Muria. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu nama aslinya siapa? Syarif Hidayatullah. Nah, beliau itu adalah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Jadi Sunan Gunung Jati itu lebih berdakwah itu cenderung di daerah Jawa Barat, yaitu di daerah Cirebon dan Banten. Kemudian Sunan Gunung Jati itu banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Nah, oleh karena itu para sejarawan Gunung Jati itu dikenal sebagai kota konsep negara Islam modern ketika itu. Nah, dengan bukti perkembangannya yaitu Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya pada tahun berapa? 1660 hingga 1680. Itu tadi. Kemudian atas jasanya yang sangat besar itu, umat Islam di Jawa Barat itu memanggil Sunan Gunung Jati itu dengan sebutan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Kemudian peranan Wali Songo. Wali Songo itu memiliki peranan yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo itu juga memiliki banyak peran dalam peradaban Islam, baik itu dalam bidang pendidikan, politik, seni arsitektur seperti masjid-masjid yang dibangunnya, kemudian budaya, banyak mengakulturasi budaya dengan wayang, gamelan, tembang mencopat, syair dan lain sebagainya. Dalam menyampaikan dakwahnya itu, Wali Songo itu mengedepankan pendekatan budaya yang sudah berkembang pada masyarakat Jawa, yaitu dengan cara mengakulturasi dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang dapat diteladani dari para Wali Songo itu yaitu dengan intelektualnya. Jelas para Wali Songo itu memiliki intelektual yang tinggi, yang tadi menguasai berbagai ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian juga dalam bidang spiritualnya itu bisa menjadi teladan bagi kita karena mereka itu memiliki spiritual yang sangat baik. Kemudian selanjutnya yaitu setelah kita mempelajari dari Wali Songo itu, apa sih hikmah dari kita mempelajarinya? Hikmah yang dapat kita peroleh yaitu dengan dalam berdakwah itu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan, kemudian memurnikan niat dalam berdakwah, dan kemudian selalu berperilaku sesuai ajaran Islam karena sebagai uswah umat. Nah, itu tadi ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita kuis. Oke,
Sudah bawa HP semua ya, bisa dibuka. Itu linknya sudah ibu kirim di grup. Sudah dibuka semua anak-anak? Tulis nama dan nomor absen ya, nama sendiri, jangan nama samaran. Nanti kita mulai bicara bareng. Sudah semua? Belum langsung kali. Sudah, kita mulai bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Ya, bismillah. Pembelajaran kita
kita tentang peran Wali Songo di Indonesia. Adakah yang bisa memberi kesimpulan? Saya Bu Dianrika. Wali Songo adalah ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo itu ada 9, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, benar sekali. Jadi Sunan Wali Songo itu ada 9, dan dalam berdakwah di Pulau Jawa itu para Wali Songo itu menyebarkan dengan cara yang damai, yaitu dengan akulturasi budaya, tetapi tidak menghilangkan ajaran yang murni dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.